Kita belajar Lukas pasal 8, mulai ayat yang keempat. Judulnya apa? Perumpamaan tentang seorang penabur. Apa itu penabur? Iya, yang menanam. Kalau menanam itu artinya cuma satu pohon. Kalau menabur artinya apa? Banyak. Oke. Nah, kehidupan kita itu selalu diumpamakan dengan perumpamaan orang yang menabur. Siapa ingat tubuh kita dibuat dari apa? Dari debu tanah. Nah, berarti ini seperti sebidang tanah tubuh ini. Ya, beda dengan binatang. Binatang tidak perlu ditaburi apa-apa, dia tetap seperti induknya. Tapi kalau manusia lain, misalnya kalau ada seekor kuda lalu punya anak kuda, apa mereka induknya takut kalau dia jadi sapi? Tidak. Jawab, takut tidak? Tidak. Kenapa induknya tidak pernah takut kalau anaknya kuda akan jadi sapi? Tidak mungkin. Kalau ada burung merpati, telurnya netas, apa induknya khawatir anaknya jadi ayam? Tidak juga. Kenapa? Tidak mempunyai pilihan dalam hidup. Binatang itu yaitu. Tapi kalau ada orang Mei kawin dengan orang Mei, lalu pindah ke Amerika, punya anak lahir di Amerika, otomatis seperti orang Mei atau seperti orang Amerika anak itu? Ayo. Iya, anaknya orang Mei, tapi seperti apakah mereka bisa langsung bahasa Mei? Tidak, tergantung lingkungannya. Tergantung apa yang ditabur di hidup anak itu. Tapi kalau orang Mei ini pindah ke Amerika, bawa anjingnya dari Mei, dari kampung di Enaro sana, apakah anjingnya gonggong bahasa Inggris? Jawab cepat, gonggong bahasa Inggris tidak? Tidak, karena anjingnya tidak terpengaruh. Karena apa? Dia pintar. Oke, Aldo. Jadi hanya manusia yang perlu ditaburi dalam hidupnya, diberi sesuatu. Binatang tidak perlu. Ingat ini. Nah, benih, tahu benih kata lain, benih itu apa? Biji, bibit, betul. Benih, biji, bibit apa? Pupuk lain. Pupuk itu nanti kalau dia mau supaya pohonnya lebih cepat tumbuh subur, dikasih pupuk. Siapa ingat ada pupuk organik dan anorganik? Apa itu pupuk organik? Pupuk alami. Ya, pupuk anorganik yang dibuat dari bahan-bahan kimia. Mana yang lebih sehat? Organik atau anorganik? Organik, betul. Ingat itu. Besok kalau kalian menjadi besar dan punya tanah untuk ladang, untuk kebun, untuk sawah, jangan pakai pupuk anorganik, harus yang organik, jangan yang kimia. Kalau kita menanam benih padi, akan tumbuh jagung? Tidak. Tumbuhnya apa? Padi. Kita nanam pohon matoa, biji matoa kita tanam, bibit matoa kita tanam, dia tumbuh matoa. Kalau ada manusia jahat, hidupnya rusak, hidupnya kotor, wah dia penipu, dia pencuri, itu karena ditaburi benih apa? Benih yang jahat, benih penipu ditaburi. Nah, kalau kita ingin hidup yang baik, ditaburi apa? Benih yang baik. Oke? Jadi siapa yang ditaburi benih yang salah, dia akan jadi salah. Saya mau tanya, siapa saja yang bisa jadi penabur dalam hidup kita? Apa saja? Siapa saja? Orang tua, betul. Teman, betul teman. Siapa lagi? Guru, saudara, pengasuh. Siapa? Tetangga, betul. Apalagi? Ojek. Siapa bilang ojek tadi? Iya betul juga, tukang ojek bisa. Nah, bersama teman, ya, saudara,
Nenek, ya. Pokoknya apa saja. Tapi dengar, acara-acara televisi bisa tidak menaburi kita? Nah, VCD, DVD yang kita tonton bisa menaburi kita. Buku-buku yang kita baca bisa tidak menaburkan sesuatu. Nah, kalau begitu, manusia itu berbahaya atau tidak? Dia berbahaya kalau ditaburi yang jahat, yang salah. Mata kita dan telinga kita itu tempat masuknya semua benih. Ya, yang paling kuat itu mata dan telinga. Betul? Karena kita lihat apa, kita dengar apa, itu masuk. Ingat, kalau sesuatu sudah masuk lewat mata atau lewat telinga, benih itu kemana larinya? Ke hati dan betul otak, pikiran. Betul sekali. Kalau barang itu sudah masuk, maka larinya ke hati dan ke pikiran. Yang paling penting adalah ini. Ini penting. Semua ingat ya. Kalau sudah masuk, biasanya yang sulit keluar lagi itu yang jelek atau yang bagus? Yang jelek. Itu kalau masuk susah hilang. Maka itu buktinya dalam kehidupan manusia. Mengapa kita seringkali sulit menghafal hal-hal yang baik, pelajaran-pelajaran, tapi kalau hal yang jahat, hal yang najis, hal yang salah, kita susah untuk melupakan. Padahal kita tidak perlu belajar untuk itu. Betul? Apakah orang jahat itu karena belajar berbuat jahat? Tidak. Justru orang baik harus belajar berbuat baik. Kalau manusia nggak belajar berbuat baik, dia tidak bisa baik. Tapi kalau yang jahat tidak perlu belajar. Begitu masuk, dia langsung jahat. Maka itu jaga hidup kita. Mata dan telinga kita harus kita jaga. Karena itu taburan benih yang ada di dunia ini. Baik yang baik maupun yang jelek, yang jahat akan masuk. Hati-hati betul untuk itu. Mengerikan sekali kalau salah. Seumur hidup akan ingat itu. Saya akan baca ayat 4. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Seharusnya Tuhan Yesus senang gak diikuti orang banyak ini? Senang. Tapi dia ngomong, dia bicara begini. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Kenapa nggak dapat air? Karena berbatu-batu, tanahnya sedikit, jadi kering. Yang ketiga, sebagian lagi jatuh di mana? Semak duri. Dan semak itu tumbuh bersama-sama dengan benih firman tadi dan menghimpitnya sampai mati. Yang ke-8, ayat 8, ini yang keempat. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah berapa kali lipat? 100 kali lipat. Nah, kita semua sebagai manusia punya 4 macam tanah. Tanah yang pertama seperti apa? Oh bukan, seperti apa? Jalanan. Tanah kedua berbatu-batu. Tanah ketiga semak duri. Tanah keempat tanah yang baik. Nah, kita